apa-apa, jual aja nggak apa. Boleh nggak apa-apa. Pengen tahu deh kesan-kesannya teman-teman gimana habis nonton? Hah? Tegang? Siapa yang tegang? Kalau aku sih ngerasa satu kata tegang. Tegang, mana yang tegang? Tegang, intens, apalagi kira-kira yang keluar perasaannya? Gemes. Gemes ini dalam artian gemes unyu gitu kak, atau kayak gemes banget. Hello. Yes. Oke. Siap, langsung di tempat duduknya. Yang berikutnya kita akan bertemu dengan produser film A Normal Woman, ini dia Kevin Ryan. Selamat sore Kevin. Hai. Berikutnya kita akan bertemu dengan penulis naskah film A Normal Woman. This is Andre Chung. Alright, welcome. Silahkan menempati tempat duduknya. Wow, ini cowok bertiga udah matchingan pakai abu-abu semuanya ya. Kita akan bertemu dengan para pemain dari A Normal Woman. Siap teman-teman? Siap? Mana suaranya? Siap? Siap. Oke, baiklah, langsung saja. Untuk pertamanya kalinya kita akan bertemu dengan pemeran Ana Maya Hasan. Yes. Mbak Maya Hasan memasuki ruangan press conference. Cantik banget. Oh iya benar, namanya Novi. Ibu Novi, sorry Ibu Novi, diperankan oleh Maya Hasan, silakan. Yes. Yang berikutnya kita akan bertemu dengan pemeran Erika, ini dia Gisela Anastasia. Wow. Welcome Giselle. Sudah mulai ada warna-warni di sini. Setelah sebelumnya abu-abu semua ya. Kita akan melihat warna apa lagi yang akan dibawa oleh para pemeran dari A Normal Woman. Kita akan bertemu memerankan Liliana. Ini dia, beri tepuk tangan yang paling meriah, the one and only Widiawati. Ibu Widiawati cantik sekali hari ini, sudah hadir memberi warna merah cerah ya. Dan berikutnya akan bergabung bersama kita pemeran paling muda di film ini, memerankan Angel. Ini dia Mima Syafa. Alright, halo Mima. Tampak cerah sekali hari ini ya. Dan berikutnya mari kita sambut perempuan paling normal tapi juga paling di luar nurul gitu kayaknya ya. Kita sambut sama-sama yang paling meriah. Ini dia memerankan Mila Marisa Anita. Wow, cantik sekali, datang-datang sudah dengan buket bunga. Silahkan duduk teman-teman, boleh dikasih tepuk tangan sekali lagi untuk para makers, ya, kreator dan juga para cast dari A Normal. Selamat, dan tepuk tangan sekali lagi dong untuk A Normal Woman. Woo! Akan sama-sama kita bisa nikmati lagi mulai besok tanggal 24 Juli tentunya di Netflix ya. Oke, selamat sore semuanya, senang sekali akhirnya Ucita bisa bertemu. Seneng yang ngeliatnya ya, kita kumpul di sini rame-rame ya. Kali kita menganggap healing itu self improvement, membuat kita jadi lebih baik gitu. Tapi saya melihat ternyata healing adalah self retrieval. Gimana kita mengambil kembali bagian-bagian dari kita yang sudah hilang, gitu, yang sudah terhapus seperti apa yang terjadi di Mila gitu. Jadi aku sangat tertarik dengan the idea of aku yakin kita semua mungkin tidak mengalami apa yang Mila alami ya secara harapnya di film ini gitu, tapi aku yakin kita pasti pernah di stage in our life yang kita merasa terhapus gitu, karena kita harus menjalankan peran, berbagai peran lah gitu, yang kemudian ketika kita menjalankan berbagai peran itu akan ada titik di mana mungkin kita sudah tidak menyadari kalau itu sebenarnya tidak normal. Gitu. Dan ketika kita tidak menyadari itu, biasanya yang paling intelligent adalah tubuh kita. Tubuh kita memberikan alarm. Gitu. Kayaknya ada yang
nggak normal nih dengan cara kita menjalani our life gitu. Dan di kasus Mila bentuknya dalam bentuk skin rash, gitu. Tapi kan maksudnya kita banyak lah ya, ada yang anxiety, ada yang bentuknya chronic pain, apapun itu gitu. It's the way tubuh kita berkomunikasi gitu untuk ngasih tahu. Coba deh Lori observe lagi how you lead your life gitu. Apakah ini hidup yang sudah seotentik itu kita jalani, atau ini sesuatu yang kita lakukan untuk berperan demi A, demi B, demi mendapatkan cinta suami, apapun itu ya yang diinginkan gitu ya. Wow, luar biasa banget. Jadi mungkin interpretasi orang lain-lain. Setelah menjalani dan hidup bersama Mila selama syuting dan sebelum syuting, waktu kita membaca naskah bersama dan mengenal Mila sebelum kita syuting, Mila itu mengajarkan aku pentingnya otentisitas. Karena otentisitas itu apa sih? Bahasa sederhananya tuh kita tuh tahu kurang lebih diri kita tuh siapa. Di zaman sekarang, apalagi sebagai perempuan, kita itu kan banyak sekali perannya ya dibandingkan laki-laki. Kita itu bisa menjadi seorang istri, bisa menjadi seorang ibu, seorang anak tetap yang ngurus orang tuanya atau mertuanya. Kalau misalnya kita juga berkarir, kita juga menjalani karir kita, dan masih banyak peran-peran yang lain gitu. Nah, kalau refleksiku terhadap Mila, dia itu tampaknya sepanjang hidupnya selalu didedikasikan ke orang lain. Dan itu nggak apa-apa ya, kalau misalnya itu datangnya dari tempat yang ajak. Kalau kita memberi diri kita ke orang lain, tapi juga memberi ke diri sendiri, itu sebetulnya yang paling ideal. Jadi yang aku pelajari dari kisah Mila adalah, oh gitu ya, hidup itu harus memberi juga, jangan lupa ke diri sendiri, sehingga memberi ke orang lain itu bisa penuh, bisa terus memberi, karena datangnya dari tempat yang udah ajak. Seperti pohon kan, tadi teman-teman lihat kan, ada pohon yang dikacain. Pohon itu ya baiknya akarnya itu sangat-sangat kuat, sehingga ketika kita harus menghadapi kehidupan yang banyak naik turunnya, kita akan tetap mengakar dan memberi. Wow, luar biasa sekali. Jadi A Normal Woman ini salah satu karya Lucky dan pertama bagi Soda Machine Film. Itu production house yang saya dan Lucky dirikan di tahun 2020. Dan ini kenapa kita pilih sebagai proyek pertama kami? Karena memang ketika kami memutuskan untuk membuat sebuah production house, kita ngerasa kita butuh sesuatu yang apa nih production house ini mau menghasilkan karya yang seperti apa. Dan salah satunya kita ingin memberikan ruang untuk kreator-kreator kita untuk bisa berkarya di sini. Makanya mungkin kenapa kalau ada beberapa yang bertanya, ini kan kenapa untuk karya pertama seriskan ini gitu. Kayak topiknya berat, maksudnya berani banget untuk pertama gitu. Karena ya itu sih, selain aku percaya dengan visinya Lucky, dan juga menurut aku ini sangat dekat dengan kehidupan kita, isu-isu kehidupan kita gitu. Jadi itu yang tertarik kita kembangkan, dan juga thanks to all the crew dan juga pemain di sini yang mereka benar-benar kayak mereka mengapresiasi idenya, kemudian menggodok idenya dengan sangat baik, yang sampai di posisi yang aku juga ngerasanya they really put their heart on it gitu. Jadi aku percaya karya ini semestinya bisa menjadi yang pertama dan yang hopefully disukai oleh semuanya bagi kalian semua dan penontonnya. Thank you Mas Andri gitu, membangun karakter dan dialog yang rasanya dialognya tuh kayak emosional, penuh dengan adegan-adegan yang kalimatnya kadang kalimat pendek, tapi ekspresi dari para pemainnya itu bikin jelek banget gitu ya. Emosional tapi juga realistis. Sebelum akhirnya ngelok gitu ya naskah untuk A Normal Woman, sejauh mana riset ataupun juga pengalaman pribadi mungkin yang ikut membentuk ceritanya? Sebenarnya film ini tuh ditulis berdua, saya dan Lucky. Kami berdua menulisnya. Lucunya berawal dari satu percakapan kita di sebuah kafe. Jadi instead of
ada ide gede kita langsung research, tapi lebih ke observasi kita selama ini dalam menjalani kehidupan, melihat keadaan society kita and how the world is right now. Itu yang mendapatkan ide ini. Jadi setelah itu baru kita gali dan kita dissect ke karakter-karakter yang ada di sini. So waktu itu kita memang lagi berpikir bahwa kayaknya kita tuh lagi hidup di society dan dunia yang nggak baik-baik aja ya. Kayak we see so many things yang dinormalisasikan. Kita dicekoki untuk melihat bahwa ini normal kok. Ya hal-hal yang kayak kamu belilah rumah dan menabung seumur hidup dan berhutang seumur hidup untuk cicilan rumah, itu normal kok. Dan sometimes like for us, is it normal to owe a bank for the rest of your life? Dan hal-hal yang kayak kita merasa tuh kayak oke, ini sesuatu yang menarik, dan banyaklah hal-hal lain yang dari curhat-curhat kita tentang hal-hal ini dan itu yang kayak hal-hal baru. Mungkin kita tuh berdua ngalamin generasi transisi, generational transition. Jadi kayak kita tuh ngeliat wow banyak yang berubah ya dalam kehidupan ini, dan banyak hal-hal yang dulu mungkin tidak lazim dan sekarang dinormalisasikan, and everybody just take it. And then sebenarnya cerita Normal Woman ini kan secara generalnya berpusat pada social disease. Apa yang terjadi itu dari tuntutan how to present yourself, how to impress other, either parents, mother-in-law, husband atau siapapun itu, and then we forget ourselves. Sebenarnya seperti itu, and that's something yang mungkin sering kita lihat banyak kan kalau kita dengar sekarang, pencitraan, hal-hal seperti itu yang akhirnya menjadi sesuatu yang kita lupa batas reality dan batas who we are in real person, and we forget ourselves. I think itu hal yang paling menarik saat aku diskusi sama Lucky berdua soal ini. Sesulit apa atau sealot apa diskusinya sama Lucky sampai ceritanya ketemu dan proses penyampaiannya itu seperti yang kita tonton tadi? Atau kalian emang udah bisa telepati satu sama lain karena udah pernah kerja sama juga mungkin? Sebenarnya kita bisa bekerja sama karena kebetulan kita banyak sepemikiran dalam berbagai hal. Banyak punya pemikiran yang sama. Jadi tapi kalau untuk proses sih lumayan, karena kita tidak mau mengantagonisasi siapapun di film ini. Tidak ada yang salah, semua we all have kita tuh semua punya tuntutan dalam hidup. Semuanya tuh ngalamin pressure in life. Each one of us, kita semua, saya sebagai Andri Chung, siapapun yang ada di sini adalah mau sebesar apapun, mau sekecil apapun tuntutan dalam hidup kita. Jadi untuk nemuin karakter-karakter itu mungkin ya yang terbesar itu adalah kita harus be wise bahwa in this movie everybody to have their own reason and they have their own pressure, dan ada akarnya di mana mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Karena mungkin teman-teman juga setuju ya kayaknya di sini bahwa semua yang mereka lakukan so jadi itu memang semuanya by design ya Mas Lu. Kalau buat Marissa Anita itu tantangan yang menyenangkan ya. Dia tidak takut apapun. Gimana caranya nih Marissa membangun karakter Mila yang sangat kompleks ini? Jadi aku dan Lucky tuh kayaknya punya satu kesamaan ya. Kita tuh suka baca buku. Karena kan sebenarnya film ini juga munculnya terinspirasinya dari buku gitu. Dan pas Lucky cerita, aku masih inget banget di mall ini kita lagi ngopi. Udah gitu dia tiba-tiba bawa buku tebal itu, Myth of Normal, Gabor Mate. Terus aku tanya, apa itu Lu? Ya intinya gitulah, kalau misalnya kita itu tidak selaras dalam tubuh kita, pikiran ya, psikis dan fisik, pasti fisiknya tuh nanti ngasih tahu nih. Mungkin kalau zaman sekarang teman-teman banyak banget kan yang kena asam lambung. Nah itu dia stres ya kan. Makanya tuh teman-teman banyak yang coba aja dibuka tasnya teman-teman nih, pasti ada obat mah. Itu a normal woman, itu Mila gitu ngasih tahu bahwa kayaknya harus ada yang di ini deh, coba dibenahi deh, harus ditenangin apa nih kira-kira. Jadi mulai dari situ Ucita, dari buku dulu, kemudian naskah ya, pegangan aktor itu kan selalu naskah itu menjadi bahan diskusi aku sama Lucky.
tentang karakter Mila dan apa yang terjadi pada karakter ini. Dan ketiga, semua manusia itu kan punya pengalaman hidup ya, tergantung umurnya. Di dalam hidup kita itu pasti teman-teman juga pernah ngalamin apa yang Mila rasain. Pernah jadi people pleaser kan? Ya kan? Apalagi perempuan. Ya kan? Perempuan itu lebih rawan people pleasing. Nah, cuma di Mila itu mungkin dikali 100 atau bahkan dikali 1000 gitu kan. Betul. Terus apa, harus nurut, terus kemudian perempuan tuh biasanya dikotak-kotakan gitu kan. Perempuan itu harus begini. Pasti teman-teman perempuan atau teman-teman laki-laki yang punya seorang ibu pernah melihat ibunya harus harus berperilaku demikian untuk diterima. Diterima itu kan artinya dicintai ya. Tapi ya kadang-kadang apa sih sebetulnya dicintai yang sesungguhnya itu? Dicintai yang sesungguhnya adalah diterima apa adanya. Selama ini Mila itu kan tidak diterima apa adanya. Dia harus membentuk dirinya untuk menyenangkan orang lain. Kita semua pernah mengalami itu, termasuk saya. Dan tentunya adalah bentuk-bentuk PR yang harus saya kerjakan, dan itu saya kerjakan dekat sekali dengan Ruki tentunya. Karena dia yang punya visi. Di saat yang sama saya juga pernah mengalami hal-hal ini, jadi semua saya kombinasikan untuk membentuk Mila yang kalian barusan tonton. Wow, berarti nyampe banget. Yang belum medok nyebelin banget. Medok nyebelin ya. Ini mungkin kalau yang di sosial media ibu-ibu yang suka ikut komen urusan orang lain. Nampaknya begitu ya. Nampaknya seperti itu, tapi nggak tahu juga. Peran Ibu Novi, ibu dari Mila, ini kan mengingatkan kita somehow kepada topik gitu yang ada di luaran sana, bahwa kayaknya nih Ibu Novi ini pengen Mila menjadi investasi terbesar dalam hidupnya. Betul. Yang bisa memberikan keuntungan balik gitu, ya kan? Tapi kan nyari cuan dari anaknya. Sebagai seorang ibu di kehidupan nyata, Mbak Maya, Mbak Maya sendiri ngelihat pengalaman membawakan peran ini, refleksi terhadap diri Mbak Maya sendiri sebagai ibu, kayak apa sih Mbak? Ya, jadi saya memang mengoperasi plastikan anak saya. Ya enggak dong. Tolong jangan di quotes. Enggak Bercanda. Bercanda. Jadi memang saya waktu mendapatkan peran ini dan diceritain bahwa Ibu Novi ini seperti apa ya, yang pertama kali lewat di kepala saya adalah, oh my god, itu kayak terbaliknya banget dari apa yang, jadi what not to do ya. Yes. Nah, tapi saya rasa sebetulnya Novi ini dan setiap ibu mempunyai harapan terhadap anak. Cuman ini diekstrimkan kali 1000 gitu. Jadi kayak misalnya saya pengen anak saya hidungnya mancung misalnya gitu, seperti gitu ya. Tapi ini dimancungin banget, pokoknya gimana, harus operasi, harus apa segala macam gitu. Jadi kayaknya buat saya Novi ini adalah reminder. Anak itu bukan untuk sebagai investasi ya, tapi anak itu, dan bukan untuk dieksploitasi, thank you. Tapi anak itu sebetulnya adalah amanah ya. Dan mungkin Novi ini adalah sebuah contoh yang tidak unconditional love. Jadi transaksional, yang mana sebetulnya seorang hubungan di dalam sebuah keluarga, dan saya juga mengalami sendiri, maksudnya ya anak itu bertumbuh, bahkan kita pun juga sebagai orang tua sebetulnya bertumbuh ya. Nah, disitulah unconditional love itu bermain dan dilakukan ya, bahwa siapapun kamu, seperti apapun kamu bertumbuhnya, kamu adalah bagian dari hidup saya, gitu. Jadi ini adalah contoh ekstrim apa yang jangan dilakukan. Oke. Apalagi pas banget ada kejadian ketabrak kaca sih ya. Oh iya. Dia ada kesempatan. Itu bener-bener. Itu kok bisa ya? Melihat Ibu Novi ini luar biasa loh. Bisa-bisanya anaknya lagi kecelakaan, dia bilang, iya kesempatanku. Kesempatan saya. Bener-bener ada itu.
Iya. Thinking prosesnya Ibu Novi ini luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi senang ketemu peran yang seperti ini nggak Bapak? Senang karena menurut saya kadang-kadang reminder itu bukan cuma ngasih tahu, gini loh caranya baik, tetapi justru memperlihatkan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga itu menjadi ya ampun, aku jangan sampai seperti itu. Okay. Alright. Thank you. Terima kasih Maya. Satu sosok ibu lagi. Ini sosok ibu yang dominan ya. Jadi si anak laki-laki itu betul-betul takut ya, karena merasa bahwa kita harus mendengarkan kata ibu gitu. Dan belum tentu semua ibu benar ya, apa yang dia lakukan, apa yang dia didik gitu. Dan buat saya Ibu Liliana ini membuat jarak dengan si mantu yang seharusnya ini, kalau kita sudah berkeluarga itu, kita nikah itu berarti kita menjadi satu keluarga kan, keluarga besar dari keluarga si laki-laki maupun si perempuan. Jadi sosok buat saya di sini Ibu Liliana ini agak ya sebaiknya jangan seperti itu pada mantu, karena itu akan membuat jarak si anak dan si ibu mertua gitu. Sebaiknya ya buat kalau saya pribadi, anak mantu saya sudah anggap anak. Dua-dua anak mantu saya, buat saya tidak pernah merasa bahwa dia adalah anak mantu. Buat saya dia adalah anak saya juga. Karena buat saya seperti tadi saya katakan bahwa kita menikah dari dua keluarga, yaitu sudah menjadi kesatuan. Jadi tidak membeda-bedakan lagi. Tidak ada. Jadi masalah dia, masalah kita juga. Tentu kita juga harus bisa menyelesaikan bersama. Gitu. Dengan posisi yang sesuai pada porsinya tentunya ya, sebagai orang tua. Oke, wow, luar biasa banget. Kita tadi juga agak film pertama, tapi even acting pertama nggak? Iklan-iklan gitu tuh. Oke. Ya gitu doang. Tapi kalau lainnya aku nggak pernah ada pengalaman sama sekali sebelum. Wow, luar biasa banget loh. Ini debut kita udah langsung juga terhanyut gitu sama karakter dari Angel ini. Mima memerankan Angel. Di sini Angel itu adalah anak muda gitu ya, yang menjadi saksi hidup betapa ibunya tuh di rumah itu mengalami keadaan yang tidak membahagiakan gitu ya, bahkan menemui masalah mental. Dan dengan Mima sendiri yang usianya juga sekarang masih muda gitu ya, ngelihat peran Angel ini, apa akhirnya sih Mim yang kamu pelajarin secara pribadi gitu, melihat dinamika keluarga, ekspektasi, dan juga isu tentang transgenerational trauma? Gimana Mim? Kalau dari aku pribadi sih, aku melihatnya bahwa pasti kita dalam hidup ini nggak hidup sendirian ya, dan kita hidup bersama keluarga kita juga. Dan apalagi tadi yang sudah dibahas sebelumnya, keluarga adalah sebuah foundation untuk seorang anak. Dan walaupun menurut aku pribadi juga anak tuh tidak memiliki tanggung jawab atas apapun yang orang tuanya perlakukan gitu, karena anak tidak memiliki keputusan untuk hidup dari bukan dari orang tuanya gitu, pokoknya dari orang tuanya yang memiliki that decision to raise the child gitu. Tapi yang aku lihat peran Angel ini sangat interesting ya, karena dengan umur yang sangat muda dan masih kecil, namun dia bisa memahami dan bisa sangat kayak understanding sama keluarganya, apalagi sama ibunya sendiri. Dan suatu hal yang aku pelajari dan suatu hal yang aku lakukan juga di kehidupan nyata, ini juga nyambung sama transgenerational trauma juga, bahwa you gotta cut the ties of generational trauma ya. Jadi apa yang orang tua kita lalui itu based on what their parents did and what their parents did and what their parents did beforehand. Dan karakter Angel di sini
was brave enough as a child udah mau meng-cut ties dari situ gitu dan bisa stand up for herself. And me myself itu satu hal yang aku pelajari di keluarga aku juga. Jadi tapi dengan cara yang berbeda. tidak seperti ini, tidak seperti di film ini. Cuman agak ekstrim ya. Iya, ini terlalu ekstrim. Kalau yang dilakukan aku dengan keluarga aku, we're very well aware that there are generational traumas gitu loh di keluarga kita. Tapi kita diskusi, kita bahas, kita profesional. Akhirnya disitulah kita decide kayak okay, let's cut ties. Not only from me, but also from my parents supaya I don't experience what my parents experienced before. Wow. Dan juga ke generasi penerusnya. Betul. Luar biasa loh. Jadi pengen kasih sedikit pertanyaan tambahan buat Mima, boleh nggak sih? Karena aku tahu Mima juga orang yang sangat open dan banyak bercerita tentang kesehatan mental juga, Mim. Menurut kamu karakter Angel ini, mungkin nanti bisa ditambahin sama Mas Andri juga kali ya, kenapa dia ini tiba-tiba muda banget, tapi kok dia punya kebesaran hati dan awareness yang jauh lebih tinggi dari hampir semua orang dewasa yang ada di rumah itu? Apakah karena generasinya, informasi yang dia terima dan lain-lain, atau mungkin ada hal lain yang menurut Mima ada di Angel? Bisa sih karena generasinya, karena aku pun sendiri juga merasakan walaupun Angel juga sebenarnya umurnya lebih muda dari aku ya di filmnya, tapi aku merasakan bahwa generasi Z sekarang ini mungkin lebih well aware dan lebih open minded ya daripada generasi sebelumnya, karena dengan exposure di internet dan lain-lain juga. Tapi aku juga merasakan kayak aku sama karakter Angel ini sangat jodoh gitu. Untuk Angel menjadi karakter pertama aku yang aku peranin, aku tuh ngerasa jodoh banget karena di dunia nyata pun aku pun sendiri aku yang menyadari duluan gitu untuk kayak oh there's something wrong nih gitu, kayak gue nggak mau deh mengalami ini juga gitu. Itu tuh kayak first stepnya tuh dari aku gitu. Dan kayaknya dan aku satu tambahan juga sih, sebenarnya setiap orang itu responnya beda-beda, jadi belum tentu semua anak muda responnya seperti itu juga. Dan aku nggak tahu background dari Mas Lucky dan juga Mas Andi seperti apa, tapi menurut aku sendiri Angel is mature enough to understand, dan cara kayak dia menanggapinya dan cara dia melihat things differently aja sih. Jadi kayak ini karakter yang sangat amat masuk akal ya. Karena benar-benar bisa aja tiba-tiba yang paling very muda justru. Yes. Dengan generasi yang berbeda, mungkin pengalaman yang berbeda. Oke. Layarnya layar lebar ya Bu, jadi kelihatan di close up. Buah Kevin Ryan. Ini emang nih kerjaannya Kevin ya. Oke, Erika diperankan oleh Giselle. Menarik banget tokohnya, muncul dengan kesan yang baik banget, sweet banget, cute banget perempuan ini. Terus di tengah-tengah, kayaknya dia jahat banget ya, dia mau ngerebut semuanya. Tapi di akhir, nggak segitu jahatnya sih dia ternyata gitu ya. Oh gitu ya? Kalau aku sih ngelihatnya kayak gitu ya, karena mungkin dia ngelakuinnya juga dengan halus ya, bukan terlalu yang agresif-agresif gimana gitu. Kayaknya kalau kamu berpikirnya lumayan positif. Ya mungkin ya. Masih ingat kayak, soalnya kan dia kan dulunya bestie, masa sih gitu kan. Well, gimana nih Giselle ketemu dengan karakter Erika, caranya Giselle ngebawain karakter yang dibilang sebenarnya karakter antagonis ya di sini, atau antagonis banget. Nanti bisa dinilai sendiri biasanya ya, tergantung interpretasi semua. Tapi ya itu tadi yang seperti Mas Andri bilang dari awal, bahwa di sini tuh semua karakternya dibentuk dengan sangat masuk akal gitu. Jadi kalaupun memang terkesan jahat, pasti they have reason kenapa. Dan emang nggak gampang juga sih untuk meranin peran yang ada di ranah abu-abu ya. Yang dipakai mereka nih hari ini. Iya gitu, jadi kayak memang, tapi buat aku ya sebagai salah satu contoh manusia yang belajar dengan cara yang lumayan keras di kehidupan aslinya, aku juga belajar untuk emang nggak ngejudge. Erika juga salah satu produk orang yang juga pasti punya kehidupan yang keras gitu. Jadi kenapa dia bisa tiba-tiba menginginkan itu semua gitu, nggak tiba-tiba gitu, emang dari kecil itu semua udah diceritakan juga dengan sangat jelas gitu di cerita ini. Dan kebetulan ada lagi kesempatannya gitu. So for me sangat masuk akal gitu buat seorang manusia yang pada level pengertian tertentu, ya itu udah paling masuk akal buat dia. Dan emang pada kenyataannya ya kayaknya ada aja orang yang emang rela memberikan hidupnya untuk mendapatkan sesuatu yang rasanya dia ingin banget.
udah tahu nih ada contohnya yang kayak gini, malah pengen nyelup dengan senang hati gitu kan. Tapi maybe because ya memang itu yang dia ingini jadi ya itu tadi ya, cuman ini kayak mau tinggal di rumah itu yang dingin itu. Berusaha untuk ngerti gitu, aku berusaha untuk ngerti, oh ya ini memang ada sih orang kayak gini, walaupun nggak suka ya. Sama nggak setuju sama kayak Ibu Win sama Maya. Tapi itu tantangannya ya, karakter yang kita bertentangan sama kayak value yang kita pegang. Iya. Tapi justru gitu, gimana caranya kita bisa menyelami. Jadi pas maininnya beneran jadi dia gitu. Sesuatu yang ternyata kalau dicari alasannya emang ada sih. Jadi bisa dijalani benar-benar. Apalagi dibantuin sama tim yang sungguh luar biasa. Dari awal reading itu benar-benar bukan cuma readingan gitu, reading beneran di kulik lapisan per lapisannya. Jadi kita bisa ngerti benar gitu. Siap. Oke. Mantap sekali semuanya. Kalau buat aku itu kebebasan itu adalah sebuah perasaan. Perasaannya itu biasanya ada selaras, ada damai. Udah itu sih. Kalau aku ngerasa selaras dan damai itu aku ngerasa paling bebas. Karena nggak ada pikiran apa-apa, nggak mikirin, nggak khawatir ke belakang, nggak khawatir ke depan. Pokoknya di sini aja. Itu kebebasan buat aku. Wow, terjawab. Real life saya adalah seorang pemain harpa. Saya main film juga. Saya adalah full time mom, single parent dari 3 orang anak. Saya adalah adik dari 4 orang kakak-kakak saya yang punya karakter juga masing-masing. Unik-unik semua. Saya juga pastinya unik ya. Dan juga saya punya healing center dan saya praktek setiap hari, saya masih mengajar juga. Jadi sebenarnya saya senang masak, I love cooking. Jadi, itu juga masih, dan saya punya 4 anjing dan 1 kadal gitu. Jadi saya mothering untuk mereka juga gitu. Jadi itu pertanyaan. That's a lot. Jangan nangis. Jadi memang peran saya bermacam-macam. Tetapi saya rasa kuncinya quoting Marisa tadi adalah bahwa when you feel content, ya ada sukacita, ada keselarasan, harmony, dan ketika kita menjalani segala sesuatu di dalam hidup kita, apapun yang ada di depan kita, baik kecil maupun besar, itu dijalankan dengan wholehearted, dengan happy dan dengan sepenuh hati. Saya rasa disitulah kita bersyukur bahwa kita sebagai manusia sebenarnya memang tidak ada manusia yang punya hanya satu peran. Semuanya berlapis-lapis dan we do it happily. Terjawab. Wow, thank you Mbak Maya. Giselle. Oke, lanjut. Biar kalau paling terakhir paling pusing biaran aja nih gimana. Bima siapin gongnya. Bima siapin pancelannya. Coba dari buku mana Bima? Oke, nambahin yang tadi Mbak Maya bilang, semuanya udah itu kita setuju banget. Mungkin ada lagi caranya, kalau buat aku ya, juga mencoba untuk mengatur ekspektasinya sih. Jadi ekspektasi yang ketinggian kadang-kadang itu yang ngebuat kita jadinya capek sendiri gitu. Bisa diukur juga dari bagaimana kita bisa mengenali diri kita, itu di situ kita juga ukur ekspektasi seperti apa. Selain memang peran kita pasti berlayer-layer, emang pasti banyak, bersyukur, juga set expectation dan mencoba untuk terus cari apa yang bisa bikin kita happy dan bisa tetap utuh gitu. Orang beda-beda ya caranya ya. Kalau aku in real life, misalnya salah satu contohnya nyempetin berolahraga gitu. Itu buat aku itu diriku banget sendiri. Jadi setelah itu aku bisa siap mau berperan jadi apapun tuh bisa kuat lagi gitu. Mungkin masing-masing bisa dicari sendiri caranya. Oke, itu dia. Ucap Giselle, perempuan yang tak kalah sibuk. Semi atlet ya kamu sekarang ya. ABCD bukan capek doang. Segala cabur dicoba ya. Oke, Marisa boleh next. Kalau bicara ekspektasi,
Kita tuh baiknya sebagai manusia itu ketika ada suara-suara ekspektasi tuh yang pertama kali kita harus tanya adalah ini sebetulnya ekspektasi siapa ya? Ekspektasi aku sendiri atau ekspektasi orang lain? Semua manusia pernah menjadi seorang anak. Kita itu biasanya ketika dewasa tiba-tiba tuh kita kayak naruh ekspektasi ke diri sendiri, tapi sebetulnya bukan ekspektasi kita sendiri, ekspektasi orang sekitar. Nah, semakin dewasa, baiknya kita cari waktu untuk mikir, oh kalau misalnya gue udah kerja mati-matian kayak gini tuh sebenarnya I'm trying to prove what sih? To who? Kita sedang berusaha untuk membuktikan apa untuk siapa? Apakah ini untuk gue? Ataukah untuk suara orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita tumbuh besar? Semua harus yang ada di kepala kita itu baiknya kita tanya balik lagi, ini harusnya siapa ya? Harusnya gue atau harusnya nyokap gue? Atau bokap gue? Atau guru gue? Atau siapa gitu yang menjadi figur pengasuh waktu kita kecil? Gak apa-apa punya ekspektasi, mungkin kayak Giselle tadi bilang ya, dia punya ekspektasi sendiri, ekspektasi dia datang dari dia sendiri karena itu bikin dia happy, olahraga gitu. So masing-masing orang punya. Jadi carilah, kalaupun mau punya ekspektasi, saya sendiri kalau sebagai manusia gitu berusaha untuk tidak punya ekspektasi. Karena kalau punya ekspektasi biasanya kalau tidak terjadi jadinya kecewa banget kan. Sakit gitu, saya tuh orangnya takut sakit seperti kita semua ya. Jadi default mode-nya adalah gak usah banyak ekspektasi. Kalau punya ekspektasi kecil aja gitu. Kalau mau punya, tanya ekspektasi gue ke diri gue sendiri, bukan orang lain. Itu apa? Wow, terima kasih sudah datang ke healing session bersama terapis kita Marisa Anita. Bener loh, rasanya seperti tersadarkan dengan cara kamu menjelaskan dan suaramu yang dalam itu loh. Thank you. So ya, ekspektasinya ditanya teman-teman. Ekspektasi siapa tuh? Dapat PR ya. Oke, Ibu Widiawati, gimana nih Ibu? Iya, saya kira nggak beda jauh dengan apa yang dikatakan Marisa, bahwa saya tidak pernah punya ekspektasi. Karena kalau kita punya ekspektasi ya sama. Jadi kita menginginkan segala yang, oh orang ini bisa punya ini, saya juga harus punya itu. Kalau buat saya diberikan hidup itu sudah anugerah ya. Jadi jalani saja. Apa yang bisa kamu jalani. Dan kebetulan saya di dunia entertainment ini ya cukup lama sih, 60 tahun sudah. Jadi saya sudah merasakan apa asam garamnya. Dan ya kembali lagi saya tidak punya ekspektasi karena buat saya diberikan hidup. Setiap saya bangun pagi saya pasti mengucapkan terima kasih ya Allah, terima kasih tubuhku, terima kasih alam semesta. Jadi saya tidak punya ekspektasi yang ya buat saya semua saya anggap bahwa hiduplah dengan wajar, normal. Kita bisa bahagia, tentu bahagia itu kan dari diri kita sendiri dan keluarga. Buat saya semua itu sudah lebih dari cukup. Baik. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi Bu Widiawati. Aduh, rasanya seperti dielus-elus sama Ibu ya. Sangat menenangkan sekali ketika bisa punya pemikiran seperti itu ya Bu. Oke, Mima, gimana Mima? What the mother said. Kalau dari aku, ya aku setuju sama semuanya. Of course, kayaknya udah diwakilkan juga. Tapi for me, what's most important for me is to have somewhere to go home to. Karena ekspektasi atau pressure dan lain-lain pasti kita nggak akan bisa escape from that juga gitu. Pasti di dunia ini akan selalu ada itu. Jadi a place to go home itu doesn't have to be a house, doesn't have to be family, it doesn't have to be your partner, could be anything. Kayak kalau misalkan kalian suka nonton film sendiri gitu di bioskop, then go ahead. Atau ada teman-teman atau chosen family dan lain-lain. A place where you know you can be yourself tanpa dijudge, tanpa dikucilkan. Pokoknya di situ kita merasa aman dan nyaman.
Oh, that's deep. Oh, ada juga seperti tadi Odi bilang jangan punya ekspektasi. Saya juga percaya dengan itu gitu. Tapi saya cuma berharap ketika kita berkarya, kita semua di sini, kita bisa memberikan sesuatu yang menjadi bahan yang bisa menciptakan conversation gitu, dan sesuatu yang mungkin tidak semua penonton harus setuju gitu dengan apa yang kita tawarkan gitu, tapi setidaknya menjadi sebuah bahan yang membuat kita jadi lebih mempertanyakan gimana kita menjalani hidup kita saat ini. Gitu. Dan semoga itu bisa terjadi. Amin, semoga ya teman-teman ya. Mari kita sebarkan berita baiknya tentang film ini supaya bisa nyampe pesannya. Oke, Marisa. Selamat menikmati perjalanan A Normal Woman. Alright, kanan sekali lagi yang paling meriah. Kanan bawah boleh. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mari kita ke kiri teman-teman. Angle kirinya mana? Kiri bawah dulu deh. Kiri bawah dulu yo. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kiri atas terakhir. 3, 2, 1. 3, 2, 1.